Bab 1352. Namun pada saat itu, dari dalam kantor kepala akademi terdengar suara tua, "Leoni, masuklah." Mendengar suara ini, suasana tegang di tempat itu langsung hilang. Leoni hanya mendengus, melemparkan tatapan tajam pada Tommy, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam kantor kepala akademi. Di dalam ruangan yang tidak terlalu besar itu, terlihat seorang lelaki tua yang kurus, duduk di balik meja kerjanya. Seorang lelaki tua yang kurus luar biasa duduk di belakang meja kerjanya. Meskipun tampak sangat lanjut usia, matanya masih memancarkan ketajaman, dan saat ini ada ekspresi ramah di wajahnya. Inilah Kepala Akademi Arjuna, Daniel. Murid memberi hormat kepada Pak Daniel. Melihat Daniel, Dylan langsung mengubah sikapnya menjadi penuh hormat, tanpa sedikit pun menunjukkan keangkuhannya. "Hormat pada Pak Daniel," ujar Wenny dengan cepat memberi hormat juga. "Pak Daniel, bukankah kamu memanggil banyak mentor? Mereka di mana?" tanya Leoni dengan sedikit heran. "Sebenarnya, belakangan ini kondisi tubuhku sedang kurang baik, ingin meminta mereka membantu mencari solusi. Tapi tampaknya mereka pun nggak ada cara, jadi aku memutuskan untuk melupakannya," kata Daniel sambil tersenyum. Saat itu, barulah orang-orang di sana menyadari bahwa di mata Daniel tampak bayangan merah samar dan wajahnya tampak sangat pucat. "Pak Daniel, apa kamu baik-baik saja?" tanya Leoni dengan khawatir. "Hanya masalah kecil," balas Daniel sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia lanjut berkata, "Ini ulah si Legan. Belakangan aku berurusan dengannya untuk mengambil warisan iblis darah, tapi siapa sangka dia malah memanfaatkanku." "Apa?" Dylan langsung marah saat mendengar ini, segera dia berkata, "Keluarga Buana ternyata berani sekali. Berani menipu Pak Daniel. Aku akan segera menghubungi keluargaku dan meminta mereka memberi penjelasan." Daniel hanya tersenyum, terlihat tidak terlalu peduli dan berkata, "Jangan panik. Orang tua itu berani melakukan ini, tentu dia nggak takut aku menuntutnya. Sebenarnya, ini kesalahan karena aku sendiri yang nggak bisa melihat dengan cerdik. Kalau aku menyadarinya dari awal, orang tua itu pasti akan memberiku penjelasan. Sekarang, karena kemampuanku nggak sebanding dengannya, aku hanya bisa menerima. Mungkin dia sedang menunggu aku meminta obat penawar, tapi aku nggak ingin dia menuntut terlalu banyak. Aku akan mencoba mencari solusi sendiri." Daniel kemudian melihat ke arah Leoni dan bertanya, "Muridmu nggak datang?" "Iya," jawab Leoni. Dia terlihat sedikit cemas. Daniel hanya mengernyitkan dahi dan berkata, "Kalau nggak datang, ya sudahlah." Dia tahu bahwa Leo mungkin memiliki hubungan dengan harta karun iblis darah, jadi dia hanya ingin bertanya tentang beberapa petunjuk saja dan tidak berharap terlalu banyak. Mendengar ini, Dylan segera berkata, "Kalau begitu, aku akan minta izin pada keluarga untuk mendatangkan dokter terkenal, Kenzo." "Kenzo." Ekspresi wajah setiap orang di sana sedikit berubah. Dokter ini sudah menjadi penasihat keluarga Dumin selama bertahun-tahun, bahkan para ahli tingkat langit pun sangat menghormatinya. Daniel berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, sampaikan terima kasihku pada ayahmu." Kemudian, Dylan tersenyum sambil berkata, "Pak Daniel, sebenarnya ada sedikit masalah di sini yang ingin aku sampaikan juga." Sambil berbicara, dia menatap Leoni dan yang lainnya dengan bangga. Saat ini, Leoni tampak tidak senang. Pak Daniel pada umumnya orang yang adil, tetapi dia juga tidak sepenuhnya tanpa perasaan. Jika Pak Daniel sembuh dengan bantuan Kenzo, maka situasinya akan berubah. "Masalah kecil. Katakanlah," kata Daniel sambil mengangguk. Namun, sebelum Dylan sempat bicara, Leoni tiba-tiba menggertakkan gigi dan berkata, "Pak Daniel, aku akan menghubungi Leo sekarang juga untuk memberimu beberapa petunjuk." "Haha, tadinya nggak mau datang membantu Pak Daniel, tapi sekarang saat menghadapi masalah baru mau datang. Bermimpi saja," ujar Dylan. "Pak Daniel, Leo hanya tahu sedikit tentang warisan iblis darah, sedangkan Kenzo adalah dokter sakti. Bagaimana bisa dibandingkan?" lanjut Dylan. "Kenapa kamu harus repot-repot memperhatikan orang seperti dia?
Ujar Dylan lagi.